Halo, selamat datang kembali. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi English for Secretary dengan topik Personal Information and What Should Secretary Have. Menjadi seorang sekretaris yang handal, yang baik, dan bisa diandalkan, maka tidak cukup dengan kemampuan sekretaris saja. Ada beberapa hal dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang a good secretary. Salah satunya adalah ketika Anda harus menghadapi customer, yang pertama kali Anda temui, baik itu customer yang datang dari luar, maupun rekanan kerja dari pimpinan Anda. Atau, yang paling penting, pada saat Anda harus mempresentasikan perusahaan Anda di depan banyak klien. Maka, hal-hal apa saja yang harus Anda persiapkan sebagai seorang secretary? Baik, selanjutnya, simak video ini sampai habis supaya Anda bisa memahami apa yang harus Anda miliki dan kualifikasi apa yang harus Anda miliki sebagai seorang a good secretary. Mari kita simak. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah you need to be more aware that someone who meets you for the first time needs to know you better. Dan Anda harus memperkenalkan diri secara profesional. 8 pertanyaan ini anggap saja sebagai guidelines untuk Anda memperkenalkan diri sebagai a good secretary. Number 1. What is your name? Anda perlu memperkenalkan Anda dari nama Anda dulu ya. But it's not merely a name, but also a complete name and also mention your nickname. Tidak hanya sekedar menyebutkan nama saja, tapi Anda juga harus memberikan nickname Anda atau nama panggilan Anda kepada orang lain. So people can call you casually, of course, sometimes. Okay, number 2. Can you please spell your first and second names? Misalnya saja Anda bertemu dengan klien yang berkeluarga negaraan asing dalam telepon misalnya, dan Anda tidak jelas namanya seperti apa dan asing menurut Anda bisa mengutarakan pertanyaan ini. Or, your name is a difficult name to be called. Atau nama Anda adalah nama yang sulit untuk disebut, maka Anda bisa menggunakan pertanyaan nomor 2 sebagai acuan. And then the third is, what is your job? Tidak hanya menyebutkan pekerjaan Anda juga perlu menjelaskan apa job description Anda dalam perusahaan Anda sekarang. Dengan begitu, orang lain tahu apa yang sedang Anda kerjakan sekarang. Number 4, which office do you work in? Pertanyaan ini mengacu pada jawaban di mana Anda bekerja. Anda perlu menjawab letak kantor Anda atau alamatnya atau nama perusahaan Anda. Number 5, how long have you worked at your company? Berapa lama Anda sudah bekerja di perusahaan Anda? Jadi, Anda juga perlu menyebutkan berapa lama Anda bekerja di perusahaan Anda.
Number 6, where do you live? Di mana Anda tinggal? Jika ini terlalu private atau terlalu privacy, maka Anda hanya perlu menyebutkan kotanya saja. I live in Jakarta. I live in Yogyakarta. Something like that. Can you tell me all about your family? Number 7. Sekali lagi, jika pertanyaan ini terlalu private, maka Anda hanya perlu menjelaskan secara umum saja. I live with my parents and my siblings. Itu hanya general answer. Number 8, what is your mobile phone number? Dan lagi, jika ini terlalu private, maka Anda memiliki hak untuk tidak menyebutkannya. Nah, dalam menyebutkan personal information dengan acuan nomor 1 hingga 8, ini personal information terkait diri Anda. Selanjutnya, personal information terkait perusahaan yang sedang Anda bekerja di dalamnya. Oke. Ada 6 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, what is your title? Dalam kurung jabatan at your company. Jadi, number 1, it's about your occupation. Apa jabatan Anda di perusahaan Anda? You can also mention about your job description. I am a secretary in my company. Number 2, in which industry is your business? Jadi kalian bisa menyebutkan my company runs bla bla bla. My company is running bla bla bla. Jadi tergantung dari perusahaan Anda sedang atau perusahaan Anda itu di bidang apa. Number 4. Jadi ini number 4 ya. How long has your company been in business? Anda bisa menjawab dengan my company has been running the business for berapa tahun. Anda bisa sisipkan jawaban Anda di bla 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 years ini. Number 4, how long have you been in your current position? Berapa lama Anda sekarang di posisi atau jabatan ini? Anda bisa menjawab, I have been in my position for berapa tahun. Dengan menggunakan present perfect continuous tense. I have been working. Itu menggunakan present perfect continuous tense. Number 5, how many people are employed at your company? Jadi pertanyaan ini mengacu pada berapa banyak pegawai dalam perusahaan Anda. Anda bisa menjawab, there are, disebutkan angkanya, lalu dijawab dengan there are bla 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 employees. Yang terakhir, does your company have more than one location? Jadi pertanyaannya kan yes no questions. Anda bisa menjawab dengan kalimat pernyataan seperti my company have more than one location. One in Surabaya, one in Bali.
bisa dengan kalimat pernyataan seperti itu. Oke guys, untuk personal information selain personal, tentang diri Anda, lalu tentang company, dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijadikan acuan untuk memperkenalkan diri secara profesional. Pembahasan selanjutnya adalah simple present tense as social language. Teman-teman, simple present tense itu bisa digunakan dalam memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris, dan tense simple present tense membantu Anda. Ada beberapa acuan social language seperti memperkenalkan diri pertama kali dan mendeskripsikan diri, company, teman-teman, keluarga itu bisa menggunakan simple present tense karena pada dasarnya kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif bisa menggunakan simple present tense. What should a good secretary have? Baik teman-teman, silakan diamati. Ada sociable, discreet, unflappable, caring, even-tempered, respectful, approachable, and punctual. Ada 8 sifat atau karakteristik atau qualification yang bisa dijadikan acuan sebagai a good secretary dalam bersikap di kantor. Ada 8 karakteristik atau sifat. Dan ada 8 makna dari 8 karakteristik ini. Silakan Anda mencocokkan 8 karakteristik ini dengan 8 makna yang ada di sebelah kanan. Supaya Anda juga memahami seharusnya bagaimana seorang secretary itu bertindak sociable. Saya beri contoh. Sociable, ketika kita membedah satu kata, sociable berasal dari kata social and able. Secara harfiah akan diartikan dapat bersosialisasi. Maka, jawaban yang bisa kita ambil sebagai makna dari sociable adalah likes to be with other people. C. Selanjutnya, silakan lanjutkan untuk ke-7 karakteristik sebagai bahan latihan Anda. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kritik saran serta pertanyaan, Anda bisa mencantumkan di kolom komentar atau meng-email saya langsung. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.